Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini soleh-solehah? Semoga kalian di rumah semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa jumpa lagi dalam pembelajaran tematik tema 8 Daerah Tempat Tinggalku, subtema 1 Lingkungan Tempat Tinggalku, pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pembelajaran hari ini antara lain: sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Tempat tinggal adalah tempat manusia menetap untuk berteduh dari keadaan alam, serta tempat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam menjalani hidup. Tempat tinggal manusia biasanya berwujud rumah. Tempat tinggal merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Setiap manusia tentu menginginkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman untuk kehidupannya. Coba kalian lihat ya dan amati gambar tersebut. Gambar tersebut menunjukkan bagian dari lingkungan tempat tinggal. Lingkungan yang ditunjukkan berupa beberapa rumah yang di sekitarnya masih banyak pohon. Pada gambar juga terlihat hamparan sawah dengan para petani yang sedang bekerja. Terlihat juga binatang berupa ayam dan sapi. Lingkungan tempat tinggal pada gambar tersebut lebih tepat dinamakan dengan pedesaan. Aku dan keluargaku berasal dari Jawa Barat. Di Jawa Barat terdapat banyak tempat wisata, di antaranya Telaga Warna. Apakah kamu pernah mendengar cerita asal mula Telaga Warna? Ayo kita cari tahu. Bacalah dalam hati cerita asal mula Telaga Warna pada halaman 2 dan 3. Cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita fiksi. Cerita fiksi atau rekaan sengaja dikarang oleh pengarang. Cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa, baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam khayalan pengarang. Cerita fiksi dinikmati pembaca sebagai sarana hiburan. Jadi, cerita fiksi adalah cerita rekayasa yang tidak benar-benar terjadi. Ciri-ciri cerita fiksi antara lain: yang pertama, bersifat rekaan atau bukan sebenarnya. Yang kedua, bahasanya bersifat konotatif. Yang ketiga, menggunakan imajinasi si penulis. Yang keempat, biasanya menggunakan bahasa sehari-hari. Yang kelima, bahasanya tidak formal. Ada berbagai jenis cerita fiksi, antara lain yang pertama, cerita jenaka. Cerita jenaka adalah bagian dari cerita rakyat yang mengandung unsur lucu atau jenaka dan dapat membangkitkan tawa. Contohnya seperti Si Kebayan, Malang Sumatera, dan Pak Banjir. Yang kedua ada mite. Mite adalah cerita yang berhubungan tentang makhluk gaib, para dewa, kahyangan, serta peristiwa gaib lainnya. Contohnya seperti Nyi Roro Kidul Laut Selatan. Yang ketiga ada fabel. Fabel adalah cerita dengan tokoh binatang yang digambarkan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Contohnya seperti Si Kancil atau Kelinci dan Kura-kura. Yang keempat ada legenda. Legenda adalah cerita rakyat zaman dahulu yang berkaitan dengan peristiwa dan asal-usul terjadinya suatu tempat. Contohnya seperti Sangkuriang, Batu Menangis, dan legenda Pulau Gili Raja. Yang kelima ada saga. Saga adalah cerita yang menggambarkan kepahlawanan dan keberanian tokoh serta mengandung unsur sejarah. Contohnya seperti Airlangga dan Hang Tuah. Yang keenam ada cerpen. Cerpen adalah cerita pendek yang bersifat fiksi dan menggambarkan beragam cerita kehidupan manusia. Contohnya seperti Piknik, Cinta Sesaat. Yang ketujuh ada novel. Novel adalah karya sastra yang menceritakan berbagai problematika kehidupan seseorang tokoh atau beberapa tokoh. Contohnya seperti Laskar Pelangi, Mariposa, dan Elegi Rinaldo. Bacalah cerita tentang Kasuari dan Dara Mahkota pada halaman 15 dan 16. Nah, setelah kalian membaca cerita asal mula Telaga Warna dan Kasuari dan Dara Mahkota, kita dapat identifikasi jenis cerita fiksi tersebut ya.
Untuk jenis cerita fiksi Kasuari dan Mara Mahkota adalah merupakan cerita fabel. Penjelasannya karena tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita tersebut adalah binatang, yaitu burung. Burung-burung itu diceritakan hidup dan bersosialisasi dan dapat berbicara seperti manusia. Kemudian jenis cerita fiksi asal mula Telaga Warna adalah cerita legenda. Penjelasannya karena isi cerita tersebut mengisahkan asal mula terjadinya suatu tempat, yaitu Telaga Warna. Udin dan saudara-saudara sepupunya bermain di tempat taman bermain. Dita ingin bermain ayunan. Udin membantu Dita menarik dan mendorong ayunan. Coba perhatikan gambarnya. Udin menarik ayunan, kemudian Udin mendorong ayunan. Udin telah memberikan gaya pada ayunan tersebut. Apakah yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan yaitu tarikan dan dorongan. Akibatnya ayunan itu jadi bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi Udin. Jadi, apa yang dimaksud dengan gerak? Ya, gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Silakan kalian lakukan kegiatan mendorong atau menarik meja seperti pada gambar ya. Saat meja didorong, meja akan bergerak atau bergeser ke arah yang kita dorong atau maju ke arah depan ya. Dan meja saat kita tarik akan bergeser atau bergerak ke arah tarikan kita atau mendekati penarik. Jadi perbedaan antara gaya dan gerak adalah gaya adalah tarikan dan dorongan yang menyebabkan benda bergerak, sedangkan gerak adalah perpindahan benda yang disebabkan oleh gaya. Benda tidak akan bergerak tanpa adanya gaya. Contoh gaya antara lain mendorong meja, menarik tali, dan mendorong mobil. Contoh gerak karena gaya otot antara lain mengayuh sepeda, olahraga, tarik tambang. Contoh gerak karena gaya pegas antara lain bermain ketapel dan panahan. Contoh gerak karena gaya mesin antara lain mobil pengeruk dan bulldozer. Mari kita nyanyikan sama-sama lagu daerah yang berasal dari Papua yaitu Yamko Rambe Yamko. Hey Yamko Rambe Yamko Aronawa Kombe. Hey Yamko Rambe Yamko Aronawa Kombe. Temi no kibe kuba no kokombe koyu mano bungo awe ade. Temi no kibe kuba no kokombe koyu mano bungo awe ade. Honke 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 riro honke jombe jombe riro. Honke 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 riro honke jombe jombe riro. Apakah kalian masih ingat apa itu tempo dan tinggi rendahnya nada? Tempo adalah cepat lembatnya lagu yang dinyanyikan. Tempo dibedakan menjadi 3, yaitu tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Pemilihan tempo dalam suatu lagu harus disesuaikan dengan isi lagu. Sebagai contoh, lagu yang menggambarkan keriangan biasanya menggunakan tempo cepat. Lagu untuk menidurkan bayi biasanya menggunakan tempo sedang ataupun tempo lambat. Sementara itu, tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagu. Berikut urutan tinggi rendah nada yang disebut tangga nada dengan notasi angka dan notasi balok. Semakin ke kanan, nada semakin tinggi. Sebaliknya, semakin ke kiri, nada semakin rendah.
Nada bertitik di bawah berarti nada rendah. Nada tidak bertitik berarti nada sedang, dan nada bertitik di atas berarti nada tinggi. Nada-nada yang bertitik di bawah disebut tangga nada oktav rendah. Nada-nada yang tidak bertitik disebut tangga nada oktav sedang, dan nada-nada yang bertitik di atas disebut tangga nada oktav tinggi. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Susunan nada yang berurutan naik ataupun turun disebut tangga nada. Notasi angka lagu Yamko Rambe Yamko menggunakan nada tinggi dan nada sedang. Sedangkan makna yang terkandung di dalam lagu Yamko Rambe Yamko yaitu lagu yang bertemakan peperangan. Lagu ini menceritakan tentang pertikaian yang terjadi di dalam negeri. Alhamdulillah, sekian untuk materi kali ini. Semoga bisa dipahami. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya soleh-solehah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.